Video kali ini akan bahas mengenai 5 weton yang dihormati makhluk dari alam gaib beserta ciri-cirinya. Kita semua tahu bahwa manusia dan makhluk halus sejatinya hidup berdampingan di dunia ini. Hanya saja mereka hidup pada dua alam yang berbeda, yaitu alam nyata dan alam gaib. Kehadiran makhluk halus kerap kali menjadi teror yang menakutkan bagi sejumlah orang. Namun ada juga yang berkebalikan, di mana justru kehadiran kitalah yang ditakuti dan dihormati oleh mereka. Ada berbagai macam sebab sehingga mereka para makhluk dari alam gaib menjadi segan dan bahkan hormat kepada kita manusia. Tak hanya sekedar segan dan hormat saja, bahkan ada banyak makhluk halus yang ingin mengabdi kepada orang tersebut karena kekuatannya. Selain power dan ilmu, ada juga faktor genetik leluhur yang dibawa sejak dari lahir, di mana hal itu diwariskan secara turun-temurun. Namun yang akan kita bahas pada video ini adalah faktor kepribadian dan watak yang dimiliki seseorang di mana membuat mereka dihormati oleh makhluk alam gaib. Watak dan kepribadian seseorang tentunya akan sangat berkaitan erat dengan weton kelahiran yang dimilikinya. Sebelum kita masuk pada kelima weton yang dihormati makhluk alam gaib, kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum daripada mereka yang disegani makhluk halus. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, langsung saja klik tombolnya, agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Ciri yang pertama adalah bisa mengobati orang yang sedang kesurupan. Orang yang disegani makhluk halus akan bisa dengan mudah menyingkirkan energi negatif yang menempel pada badan seseorang. Hal itu karena energi atau aura yang dimilikinya lebih besar dan menakutkan bagi makhluk halus. Ciri selanjutnya adalah orang tersebut mampu memanggil dan mendatangkan makhluk dari alam gaib. Orang yang ditakuti makhluk halus akan sangat mudah memanggil dan mendatangkan mereka karena memiliki kekuatan batin spiritual yang sangat tinggi. Bahkan tanpa perlu melakukan ritual tertentu, orang ini bisa memerintahkan makhluk halus untuk datang dengan sendirinya. Ciri berikutnya adalah orang ini akan sulit untuk kena santet atau kiriman ilmu hitam lainnya, juga disebutkan tidak bisa diterawang secara gaib. Hal itu disebabkan oleh benteng spiritualnya yang tebal dan kuat, sehingga tidak tertembus hal-hal negatif. Ciri berikutnya adalah, mereka yang disegani makhluk halus malah akan sering didatangi atau melihat penampakan-penampakan gaib. Makhluk halus tidak akan bermaksud untuk mengganggu apalagi menyakiti, mereka hanya penasaran dengan energi besar yang dimiliki orang tersebut. Selain melihat penampakan, orang yang disegani makhluk alam lain ini juga akan sering bermimpi didatangi mereka, entah jin, malaikat, dan lain sebagainya. Beberapa di antara makhluk itu datang di dalam mimpi untuk menyatakan ketersediaannya ikut dan mengabdi kepada orang tersebut. Ciri yang lain untuk mereka yang disegani makhluk dunia lain yaitu mempunyai kepekaan indera yang sangat tajam. Indera keenam mereka berfungsi dengan baik, mereka dapat mengetahui dengan mudah keberadaan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat tertentu. Kepekaan indera keenam ini juga turut meningkatkan intuisi batin mereka, sehingga banyak di antara orang tersebut bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ciri yang terakhir adalah orang tersebut mampu menetralisir tempat yang dianggap angker. Menetralisir di sini bagi orang yang disegani makhluk halus, tidak serta-merta mempunyai arti mengusir atau menghilangkan keberadaan makhluk halus di tempat tersebut. Namun menetralisir yang sebenarnya adalah membuat kesepakatan atau perdamaian dengan makhluk itu, supaya mereka tidak menimbulkan gangguan-gangguan di tempat tersebut. Itulah yang menjadi tanda-tanda bagi orang yang dihormati oleh makhluk alam gaib. Lalu 5 weton apa sajakah yang dianggap mempunyai watak dan karakter yang menyebabkan mereka disegani dan dihormati makhluk dunia lain? Tulis amin jika weton Anda dan keluarga Anda disebutkan.
supaya kehidupan Anda dan keluarga Anda jauh dari gangguan-gangguan makhluk gaib, bahkan bisa menundukkan mereka dan memperoleh kemuliaan. 1. Rabu Pahing. Weton kelahiran Rabu Pahing ini mempunyai jumlah neptu 16, berasal dari Rabu bobotnya 7 dan Pahing bobotnya 9. Orang kelahiran Rabu Pahing dinaungi oleh formasi lintang Gajah Mina. Mereka yang lahir di bawah lintang Gajah Mina memiliki pikiran yang bersih, polos, sederhana, sopan dan susila. Rabu Pahing dianggap weton yang mempunyai kesaktian. Kesaktian yang dimaksud adalah sakti dalam hal spiritual, pandai mengolah pikiran dan memiliki energi yang sangat besar. Weton ini mempunyai hati dan keinginan yang kuat, hal itu juga berperan dalam tingginya ilmu spiritual yang dimilikinya. Rabu Pahing bernaung juga pada watak Wasesa Segara, di mana watak ini membuatnya menjadi orang yang pemaaf, welas asih, dan berwibawa. Weton Rabu Pahing adalah orang yang mampu mengayomi dan melindungi dengan keteduhan hatinya, hal ini karena pengaruh sanggar waringinnya. Weton Rabu Pahing mampu menjadi seorang pemimpin sebagaimana tergambar dalam watak Lakune Banyu yang juga menaunginya. Weton Rabu Pahing merupakan pertemuan antara power cakra dan jantung, sehingga menjadikan Rabu Pahing sebagai weton yang sakral karena memiliki potensi yang kuat dari turunnya wahyu kebahagiaan. Salah satu peran dari orang-orang yang lahir pada Rabu Pahing adalah memberi kebahagiaan dimanapun mereka berada, sebab mereka sejatinya adalah cakra jantung dalam wujud manusia. 2. Sabtu Kliwon. Kelahiran weton Sabtu Kliwon mempunyai jumlah neptu 17, berasal dari Sabtu 9 dan Kliwon 8. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh lintang Pagelangan. Lintang Pagelangan memberikan energi pengaruhnya dalam pembentukan sifat dan pikiran yang baik dan bersih. Mereka juga mempunyai sifat berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Sabtu Kliwon mempunyai ketentraman batin yang stabil. Hal ini dipengaruhi oleh watak Tunggak Semi yang menaunginya. Watak ini akan menjamin penghidupannya. Dia juga bernaung dalam watak Sanggar Waringin, di mana menjadikan Sabtu Kliwon mempunyai jiwa penolong, dan mampu dijadikan tempat berlindung. Sedangkan watak Lakune Bumi akan membuatnya mempunyai watak yang berbelas kasih, sabar, mengalah, dan mempunyai jiwa pengasuh. Hari Sabtu adalah pemegang segel dari Cakra Mahkota Bumi, sedangkan pasaran Kliwon merupakan pemegang segel dari Cakra Mahkota Langit. Pertemuan Sabtu Kliwon menjadikan potensi besar untuk turunnya wahyu spiritual. Sabtu Kliwon disebut juga dengan Paku Bumi. Di satu sisi, Sabtu Kliwon dikenal sebagai orang yang keras kepala, di sisi lain dikenal sebagai spiritualis dengan power yang sangat kuat. Sabtu Kliwon menempati kasta tertinggi yaitu Brahmana, sehingga disebut sebagai Brahmananya weton. Mereka bukan orang yang sembarangan karena sebagai paku bumi mereka dituntut untuk menyeimbangkan bumi dari keburukan dan kebaikan. 3. Minggu Pon. Weton Minggu Pon mempunyai jumlah neptu 12, berasal dari minggu bobotnya 5 dan pon bobotnya 7. Pada saat dilahirkan, weton Minggu Pon dinaungi oleh formasi lintang Patrem. Energi lintang Patrem berperan besar dalam pembentukan sifat gemar menolong orang, dan mempunyai watak dermawan. Selain itu lintang Patrem juga memberikannya watak yang cerdas, dan wawasan yang luas, sehingga weton Minggu Pon gemar bertukar pikiran. Weton Minggu Pon mempunyai mental baja, mereka tahan banting, bahkan kuat dalam lelaku prihatin. Itu tidak terlepas dari karunia watak bumi kapetak yang dimilikinya. Di bawah Rakam Kalatinantang,
wataknya yang paling menonjol adalah pemberani. Sedangkan aras kembang akan membuatnya menjadi orang dengan pesona karisma dan wibawa, serta pribadi yang cinta damai. Hari Minggu adalah pemegang segel cakra dasar bumi, sedangkan pasaran Pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Weton Minggu Pon dipercaya menjadi salah satu weton yang sakral dan mempunyai ilmu batin tinggi. Selain itu, apabila terjadi keselarasan antara sifat cinta kasih dan kerendahan hati pemiliknya, maka akan berpotensi turunnya wahyu kejayaan. Segala yang dikerjakan oleh orang-orang yang lahir pada Minggu Pon lebih mudah terwujud daripada weton-weton lainnya. 4. Jumat Wage. Kelahiran pasaran Jumat Wage mempunyai jumlah neptu 10, berasal dari Jumat nilainya 6 dan Wage nilainya 4. Pada saat dilahirkan, weton Jumat Wage mempunyai lintang Magelut sebagai formasi bintang yang menaunginya. Pengaruh energi dari lintang Magelut berperan besar dalam pembentukan karakter yang jujur, murah hati, dan rela berkorban. Lintang ini juga mempengaruhi pada bidang spiritualnya, di mana Jumat Wage adalah seorang yang mempunyai watak untuk selalu dekat dan ingat dengan penciptanya. Jumat Wage mempunyai budi pekerti yang luhur, di mana tercermin pada naungan Satria Wirang. Weton Jumat Wage ini adalah weton yang spesial, dan juga mempunyai spiritualitas tinggi, namun kadang orang melabelinya dengan weton yang banyak sialnya karena di bawah rakam Nujupati. Namun mereka salah, mereka tidak mengetahui bahwa rakam Nujupati adalah salah satu rakam yang membuat benteng spiritualitas Jumat Wage ini kokoh. Weton yang dianggap banyak sial ini akan sering berdoa dan meminta perlindungan Tuhan, yang akibatnya spiritualitasnya akan meningkat. Ini sejalan dengan penjelasan pengaruh lintang Magelut di atas tadi. Hari Jumat adalah pemegang segel cakra ajna bumi, sedangkan pasaran Wage pemegang segel cakra ajna langit, di mana pertemuan Jumat dan Wage membawa potensi besar untuk turunnya wahyu pengetahuan. Karena itulah seseorang dengan weton Jumat Wage memiliki wadah ilmu yang sangat kuat dan sangat besar. 5. Senin Legi. Kelahiran weton Senin Legi mempunyai jumlah neptu 9, berasal dari Senin berbobot 4 dan Legi berbobot 5. Pada saat dilahirkan, weton ini dinaungi oleh formasi bintang kelapa. Pengaruh energi lintang kelapa erat kaitannya dengan pembentukan sifat dan karakter yang sederhana, jujur, setia, dan disayang orang banyak. Lintang kelapa juga membuat weton yang dinaunginya mempunyai watak pemberani dan akan menemukan keselamatan di dalam perjalanan hidupnya. Weton Senin Legi juga berada di bawah naungan watak tunggak semi, sehingga penghidupannya dapat dikatakan terjamin. Di bawah aras peksi atau lakune angin, weton ini mempunyai watak seperti pertapa, pendiam, dan suka menyendiri. Dia lebih suka tenggelam dalam pikirannya dalam usahanya menemukan jati diri. Senin Legi merupakan pertemuan antara cakra seks bumi dengan cakra seks langit. Kedua cakra ini berelemen kayu dan disimbolkan dengan hewan macan. Cakra seks bumi berkarakter berani, optimis, dan banyak keinginan, sedangkan pasaran Legi memiliki karakter ingin berkuasa. Pertemuan antara hari Senin dan pasaran Legi mempunyai potensi besar untuk turunnya wahyu pertumbuhan. Weton Senin Legi diyakini mempunyai power sebagai penyembuh alami, sebab di dalam dirinya melahirkan potensi yang besar sebagai seorang penyembuh. Yang menjadi kunci kesuksesan weton ini adalah cinta kasih, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Itulah tadi ramalan 5 weton yang dihormati oleh makhluk dari alam gaib menurut kitab Primbon Jawa kuno. Apapun yang menjadi weton Anda, apabila Anda ingin dihormati oleh siapapun, Anda juga harus memperlakukan mereka dengan hormat. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezeki. Amin.